Pesta demokrasi pemilihan kepala desa tinggal menghitung hari. Berdasarkan informasi yang didapat, pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Langkat akan dilaksanakan pada 19 Juni 2022 mendatang. Euforia masyarakat di berbagai desa sudah terlihat dengan dipasangnya banner maupun spanduk para calon kepala desa. Salah satu desa yang akan menentukan pemimpinnya 6 tahun ke depan, yaitu Desa Banyumas, Kecamatan Stabat. Nah, salah satu putra terbaik Desa Banyumas, yaitu Bapak Sumedi SAG, terpanggil untuk mengabdi menjadi Kepala Desa Banyumas periode 2022-2028. Nah, sosok low profile dan dekat dengan sikap religius ini menawarkan visi terbentuknya masyarakat yang religius, berbudaya, cerdas, dan sejahtera. Bermodalkan dengan sejumlah pengalaman, baik di pemerintahan, agama, sosial, dan kemasyarakatan, suami dari Sri Wahyuni ini berkomitmen siap mengabdikan dirinya untuk masyarakat Desa Banyumas. Bapak tiga anak ini akan meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan mengedepankan tertib administrasi dan penggunaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan transparan. Alumni Fakultas Syariah di kampus IAIN Sumatera Utara ini akan memberdayakan pemuda dan remaja dalam wadah Karang Taruna dan remaja masjid untuk mengasah keterampilan agar cakap, cerdas, dan tangkas dalam bekerja dalam rangka menjauhkan dari narkoba serta kenakalan remaja lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat hadirin yang berbahagia. Senang sekali bertemu kembali bersama kami di sini di Proyek Baru Channel bersama saya Dedi Destian dan juga tim Proyek Baru Channel. Nah, pada episode kita kali ini kita mungkin agak sedikit berbeda daripada episode sebelumnya, yaitu seperti kita ketahui bersama bahwasannya sesaat lagi atau di bulan Juni mendatang kita akan mengadakan pesta demokrasi rakyat, yaitu Pilkades secara serentak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kebetulan hari ini kita sudah ada janjian dengan salah satu kepala desa atau calon kepala desa Desa Banyumas, Kecamatan Stabat. Siapakah sosoknya? Kebetulan kali ini saya sudah ada janji dengan beliau bertempat di Desa Banyumas ini. Yuk sama-sama kita saksikan siapakah sosok berikut ini. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar ini Pak? Bisa. Udah nunggu lama Pak lah ya di sini tadi? Lumayan lah, agak lumayan. Iya. Ya kebetulan tadi ada sedikit kendala di tengah jalan, jadi agak telat lah sedikit gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita ngobrolnya ya santai-santai aja lah Pak ya kan? Iya. Kebetulan Bapak Sumedi tadi ya? Iya, Pak Sumedi SAG. Iya Pak. Gitu Pak ya. Nah, jadi gini Pak, kan kita juga kemarin udah sempat kenalan gitu. Iya. Jadi kan karena kebetulan Bapak juga adalah salah satu calon kepala desa yang ada di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat ini ya, iya, Pak ya. Jadi kan mungkin sedikit banyaknya masyarakat Desa Banyumas kan ada yang sudah kenal Bapak, ada juga yang belum, kan begitu Pak ya. Iya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nggak ada salahnya sih kita coba untuk ngobrol-ngobrol biar supaya masyarakat Desa Banyumas, Kecamatan Stabat mengenal siapa Bapak dan sosok seorang Sumedi SAG tersebut. Gitu, Pak ya. Jadi kan alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya Pak, boleh Pak ya? Iya boleh Pak. Pak, saya Dedi. Saya Sumedi. Ya. Oh iya. Jadi bisa Pak sedikit memperkenalkan apa namanya itu biodata Bapak atau tentang kepribadian Bapak lah. Oh ya, kalau biodata mungkin kalau sekolah SD saya kebetulan di sini juga, yaitu SD 055999 Pasar 10 Kuala Binge, Desa Banyumas. Setelah itu mungkin saya melanjutkan sekolah SMP-nya di depannya, yaitu SMP Dharma Ilmu. Dan setelah itu mungkin saya oleh kakek saya yaitu disekolahkan ke Jawa, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di Tubuyerang, Jawa Timur, yaitu Madrasatul Quran Tubuyerang, Jombang. Dan saya kebetulan sekolah di situ di pesantren Tubuyerang itu selama 2 tahun. Dan setelah kelas 3-nya
saya pindah ke Ulumul Quran Sahabat, dekat Simpang Bupati gitu. Dan saya menamatkan aliyah di situ. Nah, setelah saya tamat aliyah, kemudian saya kuliah di IAIN Sumatera Utara, yaitu di kampus satunya yaitu di Sutomo Ujung. Kebetulan saya yang sambil yaitu Fakultas Syariah, ataupun ibaratnya Fakultas Hukum Islam. Memang kalau di Fakultas Syariah itu hukum Islam dipelajari, hukum internasional, hukum perdata, hukum pidana juga kami pelajari. Jadi seluruh hukum kami pelajari, tapi yang dititik beratkan kepada hukum Islam itu sendiri. Nah, itu mungkin kalau riwayat pendidikan saya. Dan kebetulan juga kemarin tahun 2008 sampai dengan 2015 saya diamanati oleh masyarakat Banyumas menjadi kepala desa Banyumas. Alhamdulillah gitu. Jadi mungkin sekarang ya saya ingin juga melanjutkan lah apa program-program saya yang mungkin kemarin selama 2008 sampai dengan 2015 itu belum bisa terlaksana karena memang ya masalah krusial, yaitu masalah dana pendukung untuk melaksanakan kegiatan kita. Karena kebetulan dulu kan belum ada dana desa yang begitu besar. Dan mudah-mudahan mungkin setelah dana desa yang begitu besar sekarang ini, bisalah apa yang menjadi ibaratnya kinerja kita yang belum tercapai, ya kami usahakan untuk melanjutkan. Misalnya contohnya, kemarin dulu saya ingin membuat ibaratnya data desa itu secara lengkap, secara permanen dan sebagainya. Salah satunya mungkin pernomoran rumah, karena kebetulan mungkin di desa Banyumas ini belum banyak nomor rumah. Jadi kemarin waktu saya menjadi kepala desa, saya ajukan ke Capil, tapi menurut mereka memang belum ada anggaran untuk itu, karena belum ada program Pak, katanya. Oh ya udah, makanya itu tidak terlaksana. Juga kemarin juga ibaratnya di desa ini juga belum ada ambulan desa, karena kan biasanya setiap desa siaga itu bisa menyediakan ambulan desa. Itu juga karena memang belum ada dana yang bisa dialokasikan untuk hal tersebut. Makanya mudah-mudahan dengan mungkin program yang sekarang ini tahun 2022 sampai mungkin nanti 2028 mesti adanya dana desa, mungkin dari dana desa itu mesti bisa kita alokasikan misalnya untuk pendataan rumah tadi, nomor rumah, ataupun pendataan setiap gang itu. Jadi ibaratnya nanti orang jauh ketika ingin datang ke Banyumas ini mencari saudaranya tidak kesasar karena sudah lengkap. Ataupun kalau sekarang ini ibaratnya ojek online dan lain sebagainya misalnya kan, apabila mereka ingin mengirimkan paket misalnya kayak UCD yang apa itu, maka akan mudah karena apa, rumah-rumah sudah ada misalnya kan gitu. Jalannya juga sudah ada, jadi tidak susah orang untuk mencari lokasi di mana letak rumah saudaranya. Itu salah satunya. Kemudian juga yang tadi misalnya seperti untuk mobilisasi misalnya orang sakit, yaitu mungkin mobil ambulan, karena selama ini kadang-kadang agak kesulitan juga kami ketika ada orang meninggal dunia ataupun orang sakit yang akan dibawa ke rumah sakit rujukan dan sebagainya, terkendala karena belum adanya mobil ambulan dari desa kita yang dapat memfasilitasinya. Itu belum dapat memfasilitasinya mobil ambulan. Makanya mudah-mudahan nanti kalau seandainya insya Allah saya terpilih dan diberi amanah oleh masyarakat desa Banyumas, mungkin itulah prioritas pertama sekali yang ingin saya lakukan. Dan yang kedua yaitu kita akan mendata masyarakat Banyumas ini, yaitu datanya secara akurat. Jadi kita bank data yang untuk desa Banyumas sudah. Jadi pembangunan apapun karena sekarang ini memerlukan data. Tanpa adanya data, pembangunan itu agak sulit. Ketika pemerintah pusat akan memberikan satu bantuan, tapi data yang ada di desa kita itu tidak lengkap, bantuan tersebut dapat tidak terarah ke desa kita. Itu mungkin jadi begitu ya Pak ya. Gini Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya kan tentang akademis Bapak, latar belakang Bapak dari sekolah ini, sekolah ini. Tapi pastinya tentu juga Bapak kan punya keluarga gitu. Pastinya alhamdulillah gitu kan. Jadi kan pasti ada sosok seorang yang ada di belakang Bapak. Itu apakah itu istri, anak dan sebagainya. Itu kan kita juga kan perlu tahu kan siapa aja sih gitu Pak. Ya, kalau istri saya bernama Sri Wahyuni. Kalau umurnya sekarang sekitar 41 tahun lah. Terus kalau anak saya ada 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Kalau yang satu yang paling besar itu anak saya bernama Rahmah Fadilatul Syahada. Ya alhamdulillah sekarang dia kuliah di UIN, yaitu Universitas Islam Nasional, yang dulu IAIN sekarang menjadi UIN. Karena kebetulan saya juga dulu di IAIN, mungkin karena itu juga mungkin anak saya juga ke UIN gitu.
Kemudian anak yang kedua yaitu bernama Muhammad Arfa El Barak. Ya, alhamdulillah sekarang masih kelas 6 SD, yang mungkin insya Allah sebentar lagi juga akan lulus sekolah. Kemudian yang anak yang ketiga, anak yang laki-laki yaitu Muhammad Arbi Al-Mehdi, yaitu mungkin sekarang masih duduk sekolah di kelas 1 SD gitu. Itu mungkin duduk di kelas 1 SD, berarti 3 lah Pak. 3 ya. Jadi Pak, ngomong-ngomong ini ya Pak ya. Ini kan seperti kita ketahui bersama ini tentang pilkades serentak yang dilaksanakan di tahun 2022 ini kan Pak. Ada sedikit ini Pak, beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang mungkin masyarakat yang lain kan perlu tahu juga ya kan gitu kan. Sebenarnya apa sih motivasi Bapak ini dan apa dan kenapa gitu. Jadi mereka kan di luar sana bertanya-tanya kenapa begitu kan Pak. Jadi pertanyaan dari kami ini Pak, yang pertama, apa sih Pak motivasi Bapak untuk melaju di pilkades ini Pak? Kalau motivasi yang jelas tadi telah saya katakan, saya ingin melanjutkan daripada program saya yang kemarin ketika tahun 2008 sampai dengan 2015 itu belum tercover sekarang, belum terlaksana. Jadi saya ingin juga dulu ada beberapa program yang belum terlaksana. Jadi cita-cita saya ya itu tadi melanjutkan apa yang dulunya yang sudah kami rancang untuk dilanjutkan, karena dulu memang ya itu tadi, karena masa saya ketika 2008 sampai dengan 2015 itu kebetulan memang dana desa itu sangat relatif sedikit. Nah, makanya program-program tadi itu tidak dapat tercover dan terlaksana. Dan mudah-mudahan karena sekarang di dana desa itu sudah besar, jadi mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami, yaitu tadinya salah satunya untuk membangun desa Banyumas ini lebih maju, yang mana mungkin masyarakatnya nanti bisa menjadi masyarakat yang religius, kemudian yang berbudaya, yang cerdas, dan yang sejahtera. Jadi keinginan kami ya untuk melanjutkan program kami yang mungkin dulu pernah tertunda karena istilahnya belum adanya dana gitu. Jadi termotivasi ya, untuk melanjutkan program yang dulu yang telah kami buat untuk kami lanjutkan kembali gitu. Iya. Ngomong-ngomong benar juga sih memang ya Pak ya. Artinya dulu kita belum ada fasilitasnya, belum ada anggaran begini-begini. Tiba-tiba di tahun ini udah ada anggaran. Jadi itu jadi juga salah satu motivasi bagi Bapak lah ya Pak ya. Benar juga sih memang sebenarnya. Nah Pak, selanjutnya ini visi misi Bapak dalam pilkades ini apa Pak? Kalau visi misi saya itu tadi, saya berkeinginan mungkin nanti masyarakat desa Banyumas ini menjadi masyarakat yang religius pertama sekali, kemudian berbudaya, artinya berbudaya menjunjung tinggi budaya kita, ya mungkin setiap suku punya budaya dan berbeda-beda, menjunjung tinggi budaya tersebut, terutama budaya ketimuran, sopan santun dan sebagainya, keluargaan, gotong royong dan sebagainya. Kemudian yang masyarakat Banyumas yang cerdas. Jadi kalau ketika seseorang itu cerdas, tidak mudah untuk tertipu daya oleh orang lain gitu. Jadi ketika masyarakat sudah cerdas, maka dengan sendirinya mereka dapat sumber daya itu sendiri, maka dapat mereka itu kita katakan memperbaiki hidupnya karena dengan kecerdasan, dengan mempunyai ilmu gitu. Kemudian dan sejahtera itu dengan sendirinya ketika masyarakat itu cerdas, ya mudah-mudahan karena kecerdasan itu masyarakat akan menjadi sejahtera. Dan juga ada juga di ayat Al-Quran tadi, walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Termotivasi dengan hal tersebut di Al-Quran disebutkan, kalaulah seandainya suatu negeri, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka akan saya limpahkan, akan kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi ketika nanti masyarakat itu sudah religius, sudah beriman dan bertakwa, dengan sendirinya keberkahan yang Allah janjikan itu akan terwujud. Karena ini adalah menurut Al-Quran. Al-Quran itu kan firman Allah itu nggak pernah salah. Jadi makanya saya berkeinginan masyarakat Banyumas itu menjadi masyarakat yang religius. Dengan religius mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janji Allah itu akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau Allah sudah melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya maka masyarakat akan sejahtera. Seperti mungkin semboyan orang Jawa, toto titi tentrem gemaripah lo Cinawi. Toto itu artinya masyarakat itu dapat ditata, titi itu artinya dapat berjalan dengan sesuai dengan ajarannya, dengan agamanya. Toto titi, maka masyarakat akan tentrem. Kalau masyarakat sudah tentram, maka apa? Gemaripah lo Cinawi. Jadi ibaratnya itu berkah dari langit dan bumi itu akan berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semuanya toto titi tentrem gemaripah lo Cinawi.
Ya Pak, berarti gini lah Pak ya, artinya hablum minallah wa hablum minan nas tadi memang haruslah kita berkesinambungan gitu Pak ya, artinya ya akhlak yang paling diutamakan lah gitu ya kan Pak ya. Jadi memberdayakan SDM, memberdayakan SDA yang ada di desa ini itu salah satu juga daripada visi misi Bapak untuk mengembangkan desa Banyumas ini Pak ya. Jadi yang terakhir ini Pak, boleh Pak ya? Masih boleh nggak ini Pak? Masih. Boleh. Iya. Jadi ada ini pertanyaan satu yang terakhir ini Pak ya. Dari kami untuk Bapak dan juga mungkin dari masyarakat desa Banyumas Pak. Kenapa sih harus memilih Bapak jadi kepala desa? Kalau saya bilang harus juga nggak boleh, karena nggak boleh keharusan kita memaksa seseorang. Karena pilihan seseorang itu ibaratnya kita katakan ya, menurut hati nurani masing-masing. Ya mungkin kalau seandainya mereka memilih saya, mungkin saya berusaha untuk amanah. Artinya amanah itu ya menjalankan sesuai dengan tupoksi, dengan tujuan itu tadi sendiri. Jadi artinya ya kalau memang ada orang yang mau menjalankan, mau bekerja keras untuk memakmurkan Banyumas, untuk mensejahterakan Banyumas, yang langkah pertama sebenarnya bisa makmur, bisa sejahtera, bisa tentram itu yaitu mungkin ketika kita itu masyarakatnya itu kembali kepada agama, religius, masyarakat yang selalu kita katakan hablum minallah, yaitu selalu beribadah kepada Allah, dan hablum minanas, yaitu selalu bersilaturahmi, berbuat baik dengan sesamanya, tidak bermusuhan, yaitu maka akan timbul kekeluargaan yang erat, gotong royong. Jadi masyarakat akan tentram. Karena apa? Karena ketika kita itu merasa kita bersaudara, maka tidak mungkin antar saudara itu kadang menyakiti satu sama lain. Gitu. Jadi makanya ya saya berharap mungkin masyarakat memilih saya ya mungkin itu tadi. Karena saya juga dulu pernah menjadi kepala desa, saya ingin melanjutkan daripada program yang belum tercapai itu tadi, sehingga nanti dapatlah tercapai kita bersama-sama. Dan itu semua juga tidak dapat saya lakukan kecuali mungkin hanya dengan dukungan masyarakat. Karena apapun ceritanya kepala desa ini tidak ada artinya ketika masyarakat itu tidak mendukung program-program dan tidak mungkin satu sinergi dengan program yang kita adakan. Jadi saya berharap mungkin masyarakat memilih saya nanti bisa bersinergi. Kita duduk bersama, bermusyawarah bagaimana kita akan membangun desa kita ini untuk maju ke depan, untuk saling yaitu yang tentram lah hidup ini kan. Karena ketika kita hidup ini aman, tentram dan damai, mungkin kesehatan masyarakat itu juga akan terjaga. Karena kadang-kadang banyak orang timbul penyakit ini karena pikiran, suudzon dan sebagainya. Ketika nanti masyarakat itu tentram, damai dan saling keluarga dan saling ibaratnya kita katakan itu saling mengerti, saling memahami, sehingga yang satu tidak akan mengganggu yang lainnya. Karena memang di dalam agama kita juga Rasulullah berkata, la amanu, wallahi la amanu, wallahi la amanu. Demi Allah tidak beriman seorang, demi Allah tidak beriman seorang. Demi Allah tidak beriman seorang ketika tetangganya itu tidak merasa aman dengan dia. Jadi ya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kita nanti bertetangga itu saling rasa aman, aman dari mungkin pengucapan, aman dari perbuatan dan sebagainya. Nah, setelah itu aman, mungkin ya hidup ini akan mudah, akan gampang kita laksanakan. Kenapa? Karena mungkin saling percaya, saling membantu ibaratnya. Jadi yang susah pun bisa jadi mudah kalau kita saling tolong menolong dan bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yaitu bertolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kalau ketika itu kita mau bersama-sama kita lakukan, mudah-mudahan yang tadi itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu bisa tercapai, ataupun orang Jawa bilang titi toto tentrem gemaripah lo Cinawi. Jadi itu satu sinergi gitu. Mungkin itu. Iya Pak ya, artinya kan begini pun, kalaupun dia Bapak terpilih dia menjadi kepala desa di desa Banyumas ini, kalau dia sebelah kanan tadi gatal, tangan kiri yang garuk, gitu ya. Jadi ibaratnya kita satu tubuh lah gitu. Jadi antara satu masyarakat yang satu dengan yang lain itu, ketika masyarakat ada yang susah, ada yang sedih, yang lain itu merasa sedih juga. Gitu. Jangan kita malah punya penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu harus kita hilangkan. Kita balik, kita senang melihat orang senang dan kita susah melihat orang susah. Jadi itu, jadi itulah yang mungkin kita inginkan sebenarnya. Jadi kita hidup tenang, tentram dan damai gitu ya. Nah pemirsa, mungkin bisa juga dicontoh ya. Kalau selama ini kita mengenal SMS itu senang melihat orang lain susah, kali ini terbalik kata Bapak ini. Jadi
Mungkin itu saja ya Pak ya, tahap perkenalan kita di siang menjelang sore hari yang berbahagia ini Pak. Dan terima kasih atas waktunya, dan semoga saja seandainya Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, Bapak amanah dengan sebaik-baiknya dan Allah meridhoi apa yang Bapak lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Nah, baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan sosok Bapak Sumedi SAG yang merupakan salah satu calon kepala desa Banyumas, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Bapak Sumedi ini adalah merupakan sosok calon kepala desa nomor urut 2 Desa Banyumas, Kecamatan Setabat. Jadi bagi kalian semuanya, Desa Banyumas tidak ada salahnya untuk memilih Bapak Sumedi menjadi kepala desa Desa Banyumas. Semoga saja visi misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat yang religius, berbudaya dan sebagainya untuk lebih membuat maju lagi Desa Banyumas, semoga saja terijabah dan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin. Jadi pemirsa, demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga saja bermanfaat dan sampai bertemu kembali di episode kami berikutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.